فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih dalam pembahasan sujud at-tilawah. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله فصل في صفة السجود. Fasal tentang tata cara sujud, tata cara pelaksanaan sujud tilawah. I'lam anna sajida lit-tilawati lahu halan. Ketahuilah bahwa orang yang sujud tilawah memiliki dua keadaan. Ahaduhuma, salah satu dari yang kedua tersebut, ayyakuna kharijas salati, sujudnya di luar salat, yaitu tidak salat. Watsani ayyakuna fiha, keadaan yang kedua, dia melaksanakan sujud di saat sholat. Ammal awal, adapun keadaan yang pertama, faida aradat sujudah, nawa sujadat tilawah. Apabila dia ingin sujud, maka hendaklah dia meniatkan sujud tilawah. Wa kabbara lil ihrami, lalu dia bertakbir takbiratul ihram. Wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, lalu dia mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya atau nada bahunya. Kama yaf'alu fi takbiratul ihram lis-salati, sebagaimana dilakukan untuk takbiratul ihram salat. Thumma yukabbiru takbiratan ukhra lil-huwi ila sujudi, lalu dia takbir berikutnya untuk turun ke arah sujud. Kapan ini? Di luar salat. Wala yarfa'u fiha al-yad, pada takbir yang kedua dia tidak angkat lagi tangannya, langsung sujud. Wa hadha takbiratu tsaniyah mustahabbah. Takbir yang kedua ini kata beliau dianjurkan. Laysat bi syartin, bukanlah syarat. Ka takbirati sajdatis shalah, seperti takbir sujud waktu salat. Dan ini semua barakallahu fikum yahtaj ila dalil, butuh dalil. Dan di sini beliau tidak menyebutkan dalil. Dan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah barakallahu fikum dalam pembahasan ini, karena beliau membangun madhabnya bahwa sujud tilawah kas salati, seperti halnya salat. Maka dia mempersyaratkan apa-apa yang dipersyaratkan untuk salat. Sebagaimana barakallahu fikum harus atau alat taharah, maka beliau juga persyaratkan orang yang sujud tilawah harus suci. Sebagaimana barakallahu fikum harus takbiratul ihram, maka beliau juga syaratkan sujud tilawah takbiratul ihram. Nah, wa amma takbiratul ula, takbiratul ihram fiha thalathatu awjuhin li ashabina. Adapun takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram untuk sujud tilawah, maka pada hal ini ada 3 pendapat
Di sisi kawan-kawan kami, yaitu para Syafi'iyah saja, mereka tidak satu kata. Syafi'iyah saja, mereka sendiri tidak satu kata dalam kasus ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memastikan dan memutuskan hal ini. Adharuha wa huwa qaulul aktsarina minhum, yang paling nampak dan ini pendapat mayoritas dari kalangan Syafi'iyah, annaha ruknun. Takbiratul ihram untuk sujud tilawah adalah rukun. La yasihhu as-sujudu illa biha, tidak sah sujud kecuali dengan takbiratul ihram. Pokoknya kapan kau mau sujud tilawah, Allahu Akbar, seperti akan melaksanakan salat. Wasani, pendapat kedua, annaha mustahabbah. Hal itu ada di antara hal yang dianjurkan. Walau turikat sahha sujudu, kalau sekiranya ditinggalkan maka sujud tilawahnya sah. Yang pertama dan yang kedua beliau juga tidak datangkan dari itu. Wa hadza qaulu Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini, dan ini pendapatnya Abu Muhammad Al-Juwaini. Wasalis, pendapat yang ketiga, laisat mustahabbah, tidak dianjurkan. Wallahu a'lam, dan ini barakallahu fikum yang lebih dekat. Kenapa? Al-ibadah tauqifiyah, yang namanya ibadah itu tauqifiyah, yang artinya dibangun di atas dalil. Nah, kita semua sudah tahu dalilnya tentang sujud tilawah, tapi tidak ada dalil yang mengatakan apakah Nabi takbir sebelumnya ataukah tidak. Sehingga barakallahu fikum, hal yang seperti ini tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Karena para sahabat adalah orang yang paling serius menceritakan tata cara ibadahnya Nabi. Bahkan barakallahu fikum, saking seriusnya para sahabat, goyangnya jenggotnya Nabi saja tahu. Kunna na'rifu qira'atahu min ittirabi lihyatihi, kami tahu bacaan Nabi dari goyangnya janggutnya. Oh, Nabi baca Al-Fatihah. Dari mana dia tahu? Goyangnya goyangan Al-Fatihah. Kami tahu dari gerakan janggutnya. Yang detail seperti ini saja mereka cerita. Tentunya barakallahu fikum, kalau sujud tilawah ada takbiratul ihramnya, pasti mereka cerita. Karena goyang jenggot saja mereka cerita. Nah, sebagaimana barakallahu fikum, cara isyarat saat tasyahud itu mereka sebutkan sampai 3 cara. Yang semuanya sahih. Satu cara barakallahu fikum yang biasa dilakukan, dan ini ditenarkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nah, dan ini yang banyak dipakai teman-teman, karena itu yang dibaca bukunya. Kemudian cara yang lain barakallahu fikum, ada cara yang biasa digunakan oleh orang-orang awam, masyarakat secara umum. Dan ini juga datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang cara yang ketiga barakallahu fikum yang jarang dilaksanakan adalah jari jempolnya diarahkan searah dengan sejajar dengan jari telunjuk. Nah, sampai detail seperti ini mereka sebutkan. Lalu takbiratul ihram yang pergerakannya sangat jelas, kelihatan, mereka tidak sebutkan. Sehingga barakallahu fikum, yang rajih pendapat yang ketiga bagi saya. Adapun yang mau berpendapat dengan pendapatnya Imam Nawawi, kita katakan tidak ada dalil. Sehingga lakukan apa yang kalian lihat mendekati dengan yang benar. Nah, selama tidak ada dalil, maka barakallahu fikum, al-aslu fil ibadah nada an-nahi. Hukum asal pelaksanaan ibadah adalah larangan. Dan artian seseorang tidak boleh melaksanakan satu amal ibadah pun kecuali ada dalilnya. Nah, thumma in kana alladhi yuridu as-sujuda qa'iman kabbara lil ihrami fi hali qiyamihi. Kemudian kasus berikutnya, masih dia bangun di atas, mendapat di atas. Masih beliau bangun, pembahasan ini sesuai dengan pendapatnya Syafi'iyah. Nah, kemudian orang yang ingin sujud tilawah kalau dalam keadaan berdiri, kabbara lil ihrami fi hali qiyamihi, dia takbiratul ihramnya saat berdiri. Allahu Akbar, baru sujud. Berdasarkan pendapat sebagian dari mereka, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar sujud. Nah, thumma yukabbiru lis-sujud fil inhitatihi ila sujud, lalu dia takbir lagi untuk sujud saat dia turun untuk sujud. Wa in kana jalisan, kalau dia dalam kondisi duduk, faqad qala jama'atun min ashabina, maka sebagian dari ashabuna yaitu Syafi'iyah telah berkata, yustahabbu lahu ay yaquma, dianjurkan dia bangkit berdiri.
lalu melakukan yang disebutkan sebelumnya. Fayukabbir lil ihrami qa'iman, dia takbiratul ihram saat dalam keadaan berdiri. Tsumma yahwi lis sujud, lalu dia turun untuk sujud. Kama idza kana fil ibtida'i qa'iman, sebagaimana apabila dia mulai sujudnya dalam keadaan berdiri. Wa dalilu hadza al-qiyas 'ala al-ihram. Dalilnya adalah pengkiasan. Dalilnya adalah pengkiasan terhadap takbiratul ihram. Was sujud fi shalah, dan juga dalilnya adalah sujud waktu salat. Itu ada takbiratul intiqal. Begitu orang berdiri sebelum sujud apa? Allahu Akbar. Dan sekali lagi barakallahu fikum, beliau bangun pendapat-pendapat ini dikarenakan mereka berpendapat sujud tilawah kas salati, seperti salat. Wasujudi, wa mimman nafa ala hadha wa jazama bihi min a'immati ashabina asy-syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, dan di antara yang menas tentang apa yang disebutkan di atas dan memastikan tentang hal ini dari para imam-imam ashabuna. Lihat, beliau katakan ashabuna. Dia tidak mengatakan secara kaum muslimin secara menyeluruh, tapi ashabuna, yaitu dari kalangan Syafi'iyah, yaitu Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini wal Qadhi Husain wa sahibahu sahib at-Tatimmah wat Tahdhib wal Imam Al-Muhaqqiq Abu Al-Qasim Ar-Rafi'i wa hakahu Imam Al-Haramain an walidihi Asy-Syaikh Abi Muhammad thumma ankarah. Dan hal ini juga telah dihikayatkan oleh Imam Al-Haramain dari bapaknya, yaitu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini yang disebutkan tadi. Thumma ankara, tapi anaknya Imam Al-Haramain mengingkari hal itu. Mengingkari apa yang disebutkan di atas bahwa harus takbiratul ihram. Kalau dalam keadaan duduk harus berdiri baru takbiratul ihram. Ini diingkari oleh anaknya sendiri. Wa qala lam ara lihada aslan wala dhikran. Beliau mengatakan, saya tidak melihat tentang hal ini sedikit pun dasarnya yang bisa dipegang dari Al-Quran atau dari hadis atau fi'lul ashab, perbuatan para sahabat. Beliau ingkari walaupun itu ucapan bapaknya. Lam ara lidzalika aslan wala dzikran. Saya tidak melihat adanya pegangan tentang hal ini, dan juga saya tidak melihat adanya penyebutan kasus-kasus seperti itu. Dalam cabang-cabang buku fikih tidak ada yang sebut kecuali Al-Juwaini tadi. Wa hadha alladhi qalahu Imamul Haramain zahirun. Dan apa yang dikatakan oleh Imamul Haramain ini jelas. Falam yathbut fihi syai'un 'anil Nabi. Lihat, An-Nawawi akui tidak ada satupun sahih dari Nabi SAW tentang hal ini. Wala 'amman yuqtada bihi min as-salaf, bahkan juga tidak ada yang sabit dari orang yang pantas diteladani dari kalangan para salaf. Jangan artinya apa barakallahu fikum? Kita kembalikan kepada dalil. Kalau tidak ada dalil takbiratul ihram, maka kenapa kita harus takbiratul ihram? Yang ada barakallahu fikum hanya sujud. Yang ada barakallahu fikum hanya sujud. Sementara takbiratul ihram adalah ibadah yang tersendiri. Kalau di sana barakallahu fikum yang diperintahkan adalah sujud begitu membaca ayat, mengapa kita tambahkan ibadah yang lain seperti takbiratul ihram? Bahkan sebagian lagi mengatakan takbiratul intiqal. Takbiratul ihram dulu, baru takbiratul intiqal, baru sujud. Sementara yang disyariatkan atau yang disebutkan dalam hadis hanya sujudnya saja. Nah, wala yata'arrad lahu al-jumhur min ashabina wallahu a'lam. Tapi mayoritas dari kalangan Syafi'iyah tidak ada yang membahas ini dari Al-Juwaini. Artinya tidak ada yang memberikan kritik atau tidak ada yang memberikan catatan terhadap ucapannya Al-Juwaini. Sehingga An-Nawawi menyebutkannya. Tapi anaknya Juwaini kasih pengingkaran. Nah, thumma idza sajada, kemudian apabila dia sudah sujud, fayambaghi an yura'iya adab as-sujud fil hay'ati wat tasbih, maka sepatutnya baginya untuk memelihara adab-adab sujud dalam cara sujud dan juga tasbihnya, bacaannya. Amma al-hay'ah, adapun cara sujud, fa ayyada yadayhi hadwa mankibaihi 'ala al-ard, maka hendaknya dia meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya di atas tanah. Sebagaimana barakallahu fikum, begitu dia takbiratul ihram, sejajar kedua telapak tangannya dengan bahunya, maka begitu juga posisi saat sujud. Bagaimana posisi tangan saat sujud? Seperti saat takbiratul ihram. Dan ini menggambarkan bahwa banyaknya kesalahan kaum muslimin saat takbiratul ihram, yang takbiratul ihramnya begini. Boleh sujud begini.
Atau barakallahu fikum takbiratul ihramnya begini. Sebagian lagi begini. Apakah dia sujud begini modelnya? Tidak. Dan ini barakallahu fikum di antara gambaran yang disebutkan oleh para ulama bahwa tata cara ibadah sholatnya Nabi itu sangat selaras. Apa yang dilakukan di atas juga seperti yang dilakukan di bawah. Begitu takbiratul ihram, posisi tangan menghadap ke arah kiblat, maka demikian juga saat sujud jari jemari mengarah kiblat. Begitu takbiratul ihram, kedua telapak tangan tidak direnggangkan dengan sangat, tidak juga dirapatkan dengan sangat, maka demikian juga saat sujud. Demikian juga saat sujud. Sejajar kedua telinga atau sejajar dengan kedua bahu. Nah, dan ini barakallahu fikum hal al-i'tidal, posisi yang paling seimbang begitu sujud. Kapan barakallahu fikum dia buka lebar-lebar, cepat capek. Apalagi lawan imamnya sujud. Pegal sininya. Tapi hal al-i'tidal, keadaan yang paling seimbang adalah sebagaimana seseorang takbiratul ihram. Begitulah saat dia sujud. Wa yadummu asabi'ahu. Kemudian dia dekatkan jari jemarinya, wa yanshuruha ila jihatil qiblah, lalu dia lebarkan ke arah kiblat. Arah kiblat kalau dia sujud. Nah. Wa yukhrijuhuma an kummayhi min kummayhi, lalu dia keluarkan kedua tangannya dari kummai, dari kerah, apa namanya? Lengan bajunya. Biasa penjahit tahu apa yang ada di sini. Dia keluarkan, jangan biarkan di dalam pakaiannya. Wa yubashiru biha al-musalla, dan hendaknya kedua telapak tangannya menyentuh langsung tempat salatnya. Wa yujafiya mirfaqaihi an jambai, lalu dia renggangkan kedua sikunya dari sisi tubuhnya. Wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi in kana rajulan, dan hendaknya dia angkat perutnya dari kedua pahanya kalau dia laki-laki. Fa in kanat imra'ah aw khunsa lam yujafi. Apabila dia adalah seorang wanita atau khunsa. Apa khunsa? Orang yang lahir punya dua kelamin. Orang yang dilahirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala punya dua kelamin. Ada selangnya, ada yang tidak ada selangnya. Nah. Dan hari ini barakallahu fikum di antara hal yang terjadi. Dan ini barakallahu fikum adalah kasus yang banyak didapatkan sampai disebutkan dalam buku fikih. Dan kasus ini kasus yang paling merepotkan apabila dalam pembagian harta warisan. Dikasih jatah laki-laki atau perempuan. Nah. Dalam keadaan lam yurja inkishafuhu, orang yang khunsa ini belum diharapkan terungkap ke jati dirinya yang sebenarnya, laki ke perempuan kan? Kata beliau, maka dia tidak perlu untuk melebarkannya. Dia tidak perlu untuk melebarkan kedua sikunya. Wa yarfa'us sajid. Pembahasannya barakallahu fikum dalam buku ilmu warisan. Kapan dan bagaimana dia dikatakan sebagai laki-laki, kapan dan bagaimana nanti dikatakan dia perempuan. Wa yarfa'us sajid asafilahu ala ra'si. Dan orang yang sujud mengangkat asafilahu ala ra'sihi, bagian-bagian bawahnya dari kepalanya. Wa yumakkin jirhatahu wa anfahu minal musalla, dan hendaknya dia pastikan jidat dan hidungnya benar-benar terkena tempat salatnya. Wa yutma'annu fi sujudihi, dan hendaknya dia tuma'nina saat sujudnya. Hendaknya dia tuma'nina saat sujudnya. Dan apa yang disebutkan oleh penulis tentang perbedaan cara sujud laki-laki dan perempuan butuh dalil. Di sana ada butuh dalil. Nah, datang sebagian dalil barakallahu fikum tentang salatnya sebagian para wanita, tapi para ulama sebutkan hadisnya dhaif. Sehingga kita kembalikan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat saya salat. Siapa yang diajak bicara oleh Nabi? Laki saja atau perempuan juga? Semua. Sehingga tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi juga yang dilakukan oleh para wanita. Nah, masih tersisa barakallahu fikum dari pasal ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.